Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didik Sinta Mariana dengan NIM 240201020902. Di sini, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Investasi dengan judul Analisis Saham dan Obligasi dengan dosen pengampu Ibu Pustika Ayuning Puri, SEMSIF. Pada studi kasus analisis saham dan obligasi, seorang investor ingin menempatkan dananya pada dua aset, yaitu saham dan obligasi. Sebagai konsultan keuangan, dilakukan evaluasi kinerja portofolio berdasarkan data yang diberikan. Yang pertama, analisis saham. Perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar 2.000 per lembar. Investor mengharapkan dividen tumbuh sebesar 10% per tahun secara konstan. Jika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%, hitunglah nilai intrinsik saham tersebut dengan menggunakan model pertumbuhan konstan atau Gordon Model. Di sini saya sudah melakukan analisis nilai intrinsik saham menggunakan Gordon Model. Diketahui dividen terakhir yang dibagikan perusahaan sebesar 2.000 per lembar dengan tingkat pertumbuhan dividen konstan sebesar 10% per tahun. Tingkat pengembalian yang disyaratkan investor adalah 15%. Langkah pertama, saya menghitung dividen tahun depan atau yang disebut dengan D1, yaitu 2.000 per lembar. Dikalikan 1 ditambah 10% sehingga diperoleh sebesar 2.200. Selanjutnya, nilai intrinsik saham dihitung menggunakan rumus Gordon Model, yaitu D1 dibagi selisih antara tingkat pengembalian dan tingkat pertumbuhan dividen. Dengan demikian, 2.200 dibagi 0,15 dikurangi 0,10 sehingga diperoleh nilai intrinsik saham sebesar 44.000 per lembar. Pada analisis obligasi, investor juga melirik obligasi dengan nilai nominal sebesar 10 juta rupiah dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga kupon sebesar 12% per tahun atau dibayar tahunan. Jika tingkat bunga besar saat ini adalah 10%, tentukan harga wajar obligasi tersebut. Apakah obligasi ini dijual pada harga premium atau diskon? Di sini saya juga sudah melakukan perhitungan pada analisis harga wajar obligasi. Diketahui obligasi memiliki nilai nominal sebesar 10 juta dengan tingkat kupon sebesar 12% per tahun dengan bunga pasar sebesar 10% dengan jangka waktu 5 tahun dan pembayaran kupon dilakukan secara tahunan. Langkah pertama, saya menghitung kupon tahunan dengan rumus kupon sama dengan tingkat kupon dikali nilai nominal. Kupon sama dengan 12% dikali 10 juta rupiah, sehingga kupon tahunan yang diterima investor adalah sebesar 1.200.000 rupiah. Selanjutnya, saya melakukan perhitungan pada kupon sekarang dengan menggunakan rumus persen value annuitas, yaitu PV kupon sama dengan C dikali 1 dikurang 1 ditambah K pangkat N dibagi K. PV kupon sama dengan 1.200 dikali 1 dikurang 1,10 pangkat minus 5 dibagi 0,10. Maka PV kupon adalah 1.200 dikali 3,7908. Sehingga hasil nilai kupon sekarang adalah sebesar 4.548.960 rupiah. Di sini saya juga menjelaskan perhitungan nilai nominal dan harga wajar obligasi. Pertama, saya menghitung nilai sekarang dari nilai nominal obligasi. Dengan nilai nominal atau future value obligasi adalah sebesar 10 juta rupiah dengan tingkat bunga pasar 10% dan jangka waktu 5 tahun. Rumus yang digunakan PV sama dengan FV dibagi 1 tambah K pangkat N. Sehingga perhitungannya menjadi 10 juta dibagi 1,10 pangkat 5 dan diperoleh PV nominal sebesar 6.209.213 rupiah. Selanjutnya, untuk menentukan harga wajar obligasi dengan menggunakan rumus harga obligasi sama dengan percent value kupon ditambah percent value nominal. Nilai PV kupon sebelumnya adalah sebesar 4.548.960 rupiah ditambah PV nominal sebesar 6.209.213 rupiah, maka harga wajar obligasi adalah sebesar 10.758.173 rupiah.
Pada evaluasi kinerja portofolio dengan menggunakan indeks Sharpe dan indeks Jensen, diketahui rata-rata retur portofolio sebesar 18%, rata-rata retur bebas risiko sebesar 6%, dengan beta portofolio 1,2 dan standar deviasi sebesar 20%, serta retur market sebesar 14%. Pertama, saya akan menghitung dengan menggunakan indeks Sharpe yang mengukur imbal hasil portofolio per 1 unit risiko total. Dengan rumus indeks Sharpe sama dengan retur portofolio dikurang retur bebas risiko atau RF dibagi alfa atau standar deviasi. Hasil perhitungan indeks Sharpe 18% dikurang 16% dibagi 20% sehingga diperoleh nilai Sharpe sebesar 0,60. Nilai ini menunjukkan bahwa portofolio memberikan retur yang cukup baik terhadap resiko yang ditanggung. Selanjutnya, saya akan menghitung indeks Jensen yang mengukur kelebihan retur portofolio dibandingkan retur yang diharapkan berdasarkan CAPM. Rumus indeks Jensen, RP dikurang RF ditambah beta P dikali RM dikurang RF, sehingga perhitungannya menjadi 18% dikurangi 6% ditambah 1,2 dikali 14% dikurangi 6%. Hasil dari perhitungan tersebut adalah 18% dikurangi 15,6% sehingga diperoleh nilai indeks Jensen sebesar positif 2,4%. Nilai Jensen yang positif menunjukkan bahwa portofolio mampu memberikan retur di atas retur yang diharapkan berdasarkan resiko sistematisnya. Pada pembahasan hasil, pada analisis nilai intrinsik berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Golden Model, dividen tahun depan atau D1 sebesar Rp2.200 dan nilai intrinsik saham sebesar 44.000 per lembar. Karena harga pasar saham saat ini sebesar 45.000 lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, maka saham berada dalam kondisi overvalued dan kurang layak untuk dibeli. Sedangkan pada penilaian harga obligasi, obligasi memiliki tingkat bunga kupon sebesar 12% yang lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar sebesar 10%. Kondisi ini menyebabkan harga obligasi berada di atas nilai nominal, sehingga obligasi dijual dengan harga premium. Sementara itu, evaluasi kinerja portofolio A dengan hasil perhitungan indeks Sharpe sebesar 0,60 menunjukkan kinerja portofolio yang baik terhadap resiko. Sementara itu, indeks Jensen atau alfa sebesar 2,4% bernilai positif, yang menandakan bahwa portofolio mampu memberikan retur di atas retur pasar. Dengan demikian, manajer portofolio dinilai telah bekerja dengan baik dan mampu mengalahkan pasar. Kesimpulan, berdasarkan dari studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa saham dinilai overvalued karena harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Obligasi dijual premium karena tingkat kupon lebih tinggi dari bunga pasar. Dan portofolio A menunjukkan kinerja baik dengan nilai Sharpe positif serta alpha Jensen sebesar 2,4%, sehingga manajer portofolio mampu mengalahkan pasar. Berdasarkan hasil analisis, investor disarankan untuk lebih berhati-hati dalam membeli saham karena saat ini berada pada kondisi overvalued. Sementara obligasi dapat menjadi alternatif investasi yang menarik karena menawarkan kupon di atas bunga pasar. Selain itu, kinerja portofolio sudah tergolong baik karena mampu memberikan retur di atas resiko dan pasar, sehingga strategi investasi dapat dipertahankan dengan tetap memperhatikan manajemen resiko ke depan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.